Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from Group 2. Today we will discuss about the proof of Theorem 10 and the example problem. Let me introduce our member. My name is Jihan Cantika Rachman. My name is Muhammad Azrul Ghassan. My name is Ivania Herenisa. My name is Suleiman Ranja. My name is Nisra Maranisa Tindri. My name is Muhammad Ahmad Faruk. Okay, let's check it out. Jadi di sini kita akan membuktikan teorema 5 yang dimana merupakan modal dari teorema 10. Teorema 5 ini berbunyi bahwa jari-jari lingkaran tegak lurus dengan garis singgung. Jadi jika kita diberikan lingkaran dengan titik pusat di O dan garis singgung yang bernama L dan menyentuh di lingkaran, anggap saja kita menyentuhnya di titik A, itu tegak lurus dengan garis L-nya. Nah, mengapa demikian? Jadi kita ibaratkan saja, ini kita gambar dulu dari O ini ke sebuah titik di keliling lingkaran lainnya, jadi seperti ini. Kemudian diteruskan sehingga menyentuh garis L, dan kita anggap titik ini merupakan titik B dan titik ini merupakan titik P. Jadi jika kita anggap AOP ini sudut OAP ini bukanlah 90 derajat dan sudut OPA ini adalah 90 derajat, maka diketahui persamaan sudut P lebih besar dari sudut A, karena dalam segitiga kalau P ini kan udah 90 derajat, maka yang lainnya itu tidak mungkin lebih dari 90 derajat, sehingga sudut A ini lebih kecil dari P. Nah, sudut P ini merupakan OPA dan sudut A ini merupakan OAP. Nah, karena sudah diketahui seperti ini, kita bisa lihat kalau OAP itu depannya kan OBP, sehingga bisa kita persamain jadi OB ditambah BB, dan yang OPA ini depannya itu OA, sehingga jadi OA. Nah, di sini kita bisa melihat kalau OA dan OB itu merupakan jari-jari yang besarannya itu sama, sehingga bisa kita coret dan diakhiri kita mendapat 0 lebih besar dari PD, yang dimana tidak mungkin, jadi haruslah OAP sama dengan 90 derajat. Jadi kita akan membuktikan teori Pitagoras, yang dimana rumusnya itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi misalnya diberikan segitiga yang banyak sisinya, misalnya 3, 4, dan 5. Nah, itu kita akan menghitung setiap luas dari sisinya. Kita bisa dapatkan A kuadrat ditambah B kuadrat itu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi kesimpulannya itu kuadrat dari panjang
membuktikan garis singgung persekutuan dalam teorema 10. Diketahui ada dua lingkaran. Yang lingkaran pertama memiliki titik pusat di titik H, dan yang lingkaran kedua ini memiliki titik pusat di titik B. Lingkaran pertama kita beri nama jari-jarinya dengan R besar, dan lingkaran kedua kita beri nama jari-jarinya dengan R kecil. Kita akan mencari panjang dari garis XY. Caranya yaitu kita gambar segitiga dari X sepanjang jari-jari yang kecil ini. Nah, jika kita sudah gambar, kita kasih nama aja di titik yang ujung ini, misalnya C. Kemudian kita tarik garis dari C ke B. Sehingga akan terbentuk segitiga siku-siku. Siku-siku gitu. Nah, kita bisa melihat di sini kalau C ke B ini sama dengan X ke Y. Jadi kita bisa mencari dulu CB ini panjangnya berapa dengan rumus Pythagoras dan juga teorema 5 kalau garis singgung ini tegak lurus dengan jari-jari. Sehingga diketahui XY. Kemudian kita gambar saja segitiga ABC seperti ini, sehingga kita bisa melihat kalau CB kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, dari gambar ini kita tahu kalau AC itu sama dengan AX ke C. Ini AX ke C. Nah, AX ini adalah jari-jari lingkaran yang besar, dan XC-nya ini adalah jari-jari dari lingkaran yang kecil. Sehingga AC sama dengan AC-nya ini AC sama dengan jari-jari lingkaran besar ditambah jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. Kemudian bisa kita cari CB-nya dengan diakalkan AB ditambah R ditambah R kecil kuadrat. Sehingga XY sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah R yang ditambah R kuadrat. Oke, jadi di sini diketahuin soalnya yang ditanya itu hitungan dari singgung dari persekutuan dalam MN. Berarti yang ini dan ini. Sekarang kita udah tahu kan rumusnya tadi kayak gimana. Sekarang langsung kita tulis aja soal yang diketahuinya ke dalam rumus. S-nya itu 17, jadi kita tulis aja langsung ke 17 kuadrat dikurangin R1 nya itu 6 meter ditambah R2 nya yaitu 2 meter. Terus kita dapetin 2 kan 9 dikurang 4 yaitu 225. Akar dari 225 yaitu adalah 15 meter. Jadi ini adalah jawabannya. Untuk contoh soal garis singgung persekutuan lingkaran dalam yang kedua, di mana diketahui jarak garis singgung dari A ke B adalah 25 cm. Jari-jari kecilnya yang pertama ada 9 cm dan yang kedua adalah 6 cm. Langsung kita masukkan saja rumusnya. Di sini bisa kita lihat X kuadratnya adalah 25 cm. 25 cm dikurang R1 nya yaitu 9 cm, R2 nya yaitu 6 cm dan dikuadratkan. Hasilnya yaitu akar dari 400. Akar dari 400 yaitu adalah 20 cm.
jari lingkaran A dan jari lingkaran C dengan lurus dengan garis CD. Dan untuk mencari CD, kita dapat membuat garis bantu. Dan garis bantu ini karena sejajar dengan garis CD, maka jari-jarinya akan tegak lurus. Dan jari-jari barunya adalah R besar dikurangi R kecil. Karena XB sama dengan CD, maka kita dapat menentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya dengan menghitung panjang XB dengan menggunakan teori Pythagoras. Jadi sehingga XB kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi R kecil. Karena XB sama dengan CD, maka kita dapat tulis CD sama dengan akar dari AB kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil. Sekian, terima kasih. Di sini ada soal selanjutnya, yaitu mengenai dua garis singgung persekutuan dua lingkaran. Nah, ini gambar soalnya. Nah, yang ditanya itu tentukan panjang garis PQ, garis P ke Q. Ini ya. Nah, di sini kita tahu itu ada S-nya S, ini ada R2, R2, ini R1. Nah, rumusnya itu I sama dengan akar dari S kuadrat dikurang buka kurung R1 dikurang R2 tutup kurung kuadrat. Nah, langsung aja kita masukin angka-angkanya. Akar dari 25 kuadrat itu 625 kurang 18 kurang 3 itu jadi 15. Jadi 15 kuadrat sama dengan 225. Jadi 5. Nah, ini jadi akar 400. Dan itu jawabannya adalah 20 cm. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mendapatkan soal garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal itu adalah tentukan panjang garis CD pada gambar di samping. Kita langsung tulis saja rumusnya. Rumusnya itu I lalu kita bisa tahu di sini ini itu S-nya, ini R1 dan ini R2 nya. Langsung aja kita masukin nilainya. Karena ditanya CD sama dengan akar 13 kuadrat kurang R1 nya 8 kurang 3 dikuadratkan. Nah, langsung aja 13 kuadrat itu 169 dikurang 8 kurang 3 itu 5 dikuadratkan jadi 25 kurang 25. Lalu hasilnya itu adalah akar 144. Akar 144 itu 12. Jadi hasilnya 12 cm. Terima kasih.